Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan tentang lampiran dari kurva-kurva indifferent. Jadi ini merupakan penjelasan tentang kurva-kurva indifferent sebagai lampiran dari materi pertemuan 5, tingkah laku rumah tangga dan pilihan konsumen. Kurva indifferent artinya kurva yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai dari kombinasi barang dan jasa yang dikonsumsi dengan tingkat kepuasan yang sama. Kurva indifferent adalah himpunan seperangkat titik di mana setiap titik mencerminkan kombinasi barang X dan Y yang kesemuanya memiliki kepuasan yang sama, memiliki utilitas yang sama. Kita lihat di gambar ini, posisi konsumen A aksen adalah lebih buruk dibandingkan konsumen A, B, dan C yang posisinya sama. Artinya kepuasan sama dari mengkonsumsi berbagai kombinasi barang dan jasa. Peta indifference adalah keseluruhan himpunan kurva-kurva indifference. Dan setiap konsumen memiliki peta preferensi yang unik. Kita lihat dari sini misalnya I1 itu paling rendah. Lalu I2 itu lebih tinggi, I3 lebih tinggi lagi, dan I4 yang paling tinggi dalam gambar ini. Jadi titik-titik yang berada pada masing-masing kurva indifferent adalah kurva-kurva dengan tingkat kepuasan tertentu. Ketika kita bergerak sepanjang kurva, tingkat pergantian marginal technical substitution itu menurun kalau dari bergerak sepanjang kurva. Itu kalau kita lihat dari titik A ke titik B misalnya, atau dari titik C ke titik D misalnya, ini adalah tingkat penggantian marginal yang makin menurun. Kita lihat aja itu proporsinya di gambar itu. Dari A ke B itu kan delta Y1 per delta X itu gede itu. Tapi dari C ke D yang makin menurun itu, delta Y2 per delta X2 itu kecil. Jadi betul statement itu, semakin menurun. Konsumen akan memilih kombinasi X dan Y yang memaksimumkan utilitas total. Secara grafik, konsumen akan bergerak di sepanjang garis kendala anggaran sampai pada tingkat kurva indifference tinggi mungkin. Jadi kalau kita lihat kurva anggarannya itu AC, ABC itu titik kurva anggaran, maka dia akan mencapai kurva indifferent I2. Kalau dia di kurva indifferent I1, itu kepuasannya masih lebih rendah. Kurva indifferent I3 itu tidak tercapai dengan garis anggaran tersebut. Nah, ini bagaimana kita memperoleh kurva permintaan dari perubahan harga berdasarkan kurva indifferent. Jadi kalau kita lihat semula itu, keseimbangan semula itu pada kurva indifferent di A, dan pada garis anggaran I per Y dan I per X, maka itu ketemu titik A. Keseimbangan itu gimana? Kurva indifferent 1 bersinggungan dengan garis anggaran 1. Pada titik B, ketika harga X berkurang,
Maka kita lihat di sini kurva indifferent 2 bersinggungan dengan garis anggaran yang kedua. Begitu juga pada titik C, sehingga kita bisa turunkan itu misalnya pada P1X, X-nya itu sama dengan X1, P2X, X2, P3X, X3. Kalau titik-titik itu kita hubungkan, maka kita akan peroleh garis atau grafik kurva permintaan. Jadi begitu cara menurunkan kurva permintaan dari kurva indifferent dengan merubah harga. Ya, untuk memperoleh kurva permintaan barang X, kita dapat merubah harga barang X dan mengamati perubahan jumlah barang X yang diminta. Demikian penjelasan tentang kurva-kurva indifferent. Mudah-mudahan ini membantu pemahaman saudara tentang bagaimana konsumen memilih kombinasi barang dan jasa yang memaksimumkan kepuasannya terkendala pada anggaran yang dimiliki. Bukan cuma anggaran sebenarnya, pada harga-harga relatif. Demikian, sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.